Segenggam biji lada mempersembahkan 11 kenyataan pahit dalam hidup yang harus diterima agar kamu bisa bahagia. Ada beberapa kenyataan pahit tentang hidup yang tidak suka didengar atau bahkan diabaikan oleh banyak orang. Akan tetapi, jika kamu ingin hidupmu bahagia, kamu harus bisa menerima kenyataan-kenyataan tersebut dengan lapang dada. Kita semua pastinya menginginkan hidup yang bahagia. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang bisa mencapai kebahagiaan tersebut. Kebanyakan orang sering mengharapkan hasil yang berbeda, akan tetapi mereka terus melakukan hal yang itu-itu saja. Sayangnya, bukan begitu cara hidup bekerja. Dalam perjalanan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri, banyak orang mengabaikan hal-hal penting yang sebenarnya bisa membuat perbedaan yang dapat membantu mereka mencapai kebahagiaan. Entah itu karena takut, malas, atau ketidaktahuan, orang sering mengabaikan hal-hal yang benar-benar membuat perbedaan. Terlepas dari situasi kamu saat ini, menerima kebenaran pahit tentang kehidupan berikut ini pasti akan berkontribusi pada kebahagiaan masa depan kamu. Pertama, ingatlah bahwa kamu tidak begitu penting di mata orang lain. Apakah kamu ingat di saat kamu tersandung dan jatuh di publik atau di kerumunan? Beberapa orang mentertawaimu dan beberapa orang yang lain hanya bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Tentu saja kamu baik-baik saja. Akan tetapi kamu pasti merasa malu yang luar biasa. Kamu juga pasti berpikir kalau orang-orang yang melihatmu jatuh tadi akan menceritakan kejadian tentang dirimu kepada orang lain sepanjang waktu. Namun pada kenyataannya, kamu tidaklah begitu penting di mata orang tersebut. Kamu memainkan peran yang sangat kecil di dalam hidup mereka. Meskipun kamu merasa malu, semua orang mungkin akan lupa tentang kejadian kamu yang jatuh tersebut setelah beberapa waktu. Sama seperti kamu, setiap orang pasti berfokus ke dalam kehidupannya sendiri, dan itu bukan hal yang buruk, melainkan inilah fakta kehidupan. Kedua, tidak semua orang akan menyukaimu. Apakah kamu ingat tentang murid laki-laki atau perempuan yang populer di sekolah kamu, yang selalu menjadi pusat perhatian dan sepertinya disukai banyak orang? Tidak semua orang bisa menjadi orang itu, dan kamu seharusnya tidak memaksakan dirimu. Hidup bukanlah kontes popularitas, dan tidak semua orang akan melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirimu dan menghargainya. Jadi, daripada merenungkan hal-hal itu, fokuslah tentang cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mencoba membuktikan dirimu kepada orang yang tidak benar-benar penting di dalam hidupmu hanya akan membuang waktu dan energi. Maka dari itu, jalanilah hidupmu dengan dikelilingi oleh orang-orang yang menerima kamu apa adanya. Ketiga, kamu tidak dinilai berdasarkan apa yang kamu miliki. Banyak orang yang ingin meyakinkan diri mereka untuk percaya bahwa uang bukanlah segalanya. Namun pada kenyataannya, meskipun uang memang bukanlah segalanya, uang tetap diperlukan untuk bertahan hidup di masa ini. Mungkin uang tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi ia bisa menempatkan atap di atas kepalamu, sepatu di kakimu, dan makanan di atas mejamu. Pokoknya, semua hal yang kita butuhkan untuk hidup membutuhkan uang. Meskipun demikian, uang dan segala harta yang dimiliki tidak dapat mendefinisikan atau menilai dirimu yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki rumah yang besar dan mobil yang mewah belum tentu memiliki kepribadian dan hati yang lebih baik dibandingkan seseorang yang tinggal di rumah yang kecil dan tidak memiliki mobil. Terlepas dari apa yang kamu miliki, pada akhirnya orang-orang akan menilai dan membentuk persepsi mereka tentang dirimu berdasarkan karakter dan tindakanmu secara konsisten. Keempat, kamu selalu punya pilihan.
Harus diingat bahwa kita tidak harus selalu menjadi korban dari ancaman-ancaman yang ada di luar sana. Kita selalu memiliki pilihan dan kamu selalu bisa memutuskan bagaimana kamu akan menanggapi hal-hal yang terjadi kepadamu. Jika misalnya seseorang meninju wajahmu, apakah kamu akan tetap berdiri di tempat dan membiarkan mereka terus meninjumu? Semoga tidak ya. Dan meskipun kamu mungkin tergoda untuk membalas, menyingkir merupakan pilihan terbaik. Harus kamu sadari bahwa bagaimana orang lain memperlakukanmu itu tergantung dari diri kamu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu mundur dan tidak bergaul dengan mereka. Apalagi jika orang tersebut tidak menghormati atau malah merusak kedamaianmu. Nyatanya, bagaimana orang lain memperlakukanmu tergantung pada apa yang orang lain boleh lakukan terhadap dirimu. Jika kamu membolehkan orang lain untuk terus memperlakukanmu layaknya keset kaki, maka pastinya kamu akan terus diinjak oleh mereka. Kelima, jika kamu tidak belajar untuk bertanggung jawab, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap perkataan dan perbuatanmu memiliki konsekuensi, baik positif ataupun negatif. Jika kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan dirimu sendiri, maka orang lain yang akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Dalam skala yang besar, tanggung jawab diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam skala yang lebih kecil, tanggung jawab membantu kita untuk menjaga integritas diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup bahagia. Keenam, orang-orang ingin kamu untuk berhasil, namun tidak lebih berhasil daripada mereka. Sementara beberapa orang benar-benar ingin kamu untuk mencapai keberhasilan tertinggi, beberapa orang lainnya mungkin ingin kamu tidak lebih berhasil daripada mereka. Ingatlah untuk memperhatikan setiap motif orang lain dan jangan buang waktu atau energi kamu dengan mereka yang tidak ingin kamu mencapai keberhasilan. Abaikan seluruh hal-hal negatif dan teruslah bekerja untuk menggapai mimpimu. Dedikasikan, konsistensi, serta ketekunan akan membawamu menuju kepada kesuksesan. Ketujuh, tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk melakukan sesuatu. Orang seringkali ingin menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu atau membuat perubahan. Tetapi apapun itu, banyak orang akan selalu mencari alasan untuk tidak memulai atau berbuat sesuatu. Seperti tidak cukup waktu, kurang pengalaman, kondisi yang tidak mendukung, dan berbagai alasan lainnya. Sayangnya, kenyataan yang pahit adalah waktu yang tepat tidak ada, dan hal yang kamu tunda mungkin tidak akan pernah selesai. Kedelapan, akan selalu ada orang yang lebih baik atau lebih buruk darimu. Situasimu, tidak peduli situasi hidup atau apapun, bisa saja menjadi lebih baik dan bisa juga menjadi lebih buruk. Jangan membuat kesalahan dengan membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain, karena itu kontraproduktif dan seringkali mengecewakan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam hidup adalah relatif, sesuatu yang menurut kamu sangat sepele bisa menjadi tantangan yang sulit bagi orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Ingatlah untuk selalu berbelas kasih terhadap dirimu sendiri dan juga orang lain. Kesembilan, rasa takut akan membuatmu tidak bisa menjalani kehidupan. Hal yang wajar bagi manusia untuk merasa takut ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Ini adalah respon biologis terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Meski begitu, kamu tidak bisa membiarkan rasa takut tersebut menghalangimu untuk mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Kenali dan sadari bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda, dan ingatlah untuk menjadi antusias dan penuh dengan rasa ingin tahu. Jika tidak menghadapi rasa takutmu, maka kamu akan dengan mudah melewatkan berbagai peluang yang ada. Lagi pula, hidup ini penuh dengan tantangan seru yang diperuntukkan hanya bagi mereka yang cukup berani untuk keluar dari zona nyamannya.
Ke-10, ekspektasi berlebihan adalah penyebab utama kekecewaan dalam hidupmu. Ketika seseorang membuatmu merasa kecewa, biasanya itu adalah hasil dari ekspektasimu sendiri yang berlebihan, yang tidak realistis terhadap orang tersebut. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai harapan kita, dan itu bukanlah sesuatu masalah. Jadi ingatlah untuk selalu menjaga ekspektasimu terhadap sesuatu ataupun seseorang. Dengan begitu, kamu bisa terhindarkan dari berbagai kekecewaan yang tidak berarti. 11. Kamu menjalani kehidupan yang kamu ciptakan. Mengambil kepemilikan atas hidup adalah salah satu hal paling luar biasa yang dapat kamu lakukan. Jika kamu tidak senang dengan situasimu, kamu adalah satu-satunya orang yang dapat melakukan perubahan dan memperbaikinya. Jika kamu memulai hari dengan buruk, dapat dipastikan sisa harimu hancur, atau kamu dapat mengambil kendali dan melakukan apa yang diperlukan untuk membalikkan keadaan. Semakin cepat kamu mengakui bahwa kamu sendirilah yang bertanggung jawab dan mampu menciptakan takdirmu sendiri, maka akan semakin cepat kamu mulai mengambil langkah menuju kehidupan yang diinginkan. Kebanyakan orang tidak suka mendengar kebenaran universal ini, dan meskipun mungkin tampak agak keras, hal itu pasti akan muncul dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi penting untuk menyadari dan menerimanya. Setelah kamu melakukannya, kamu akan menemukan hari-hari kamu jauh lebih bahagia dan lebih memuaskan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar kami dapat terus membuat lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.